Dia menikah muda demi cinta, mengorbankan segalanya demi hidup sederhana bersama pria yang dia pilih. Tapi waktu mengubah semuanya. Saat ekonomi menekan, saat perhatian mulai hilang, dan saat masa lalu datang kembali dengan kehidupan yang jauh lebih mewah. Satu pesan sederhana berubah jadi pertemuan. Satu pertemuan berubah jadi kebohongan. Dan satu kebohongan akan menghancurkan segalanya. Ini bukan sekadar cerita cinta. Ini tentang pilihan yang berujung penyesalan seumur hidup. Menikah muda, tapi tergoda mantan yang lebih kaya. Kisah nyata yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Hujan sore itu turun pelan di sudut kota Palembang. Jalanan basah, udara dingin, tapi suasana di dalam rumah kecil itu terasa jauh lebih dingin. Rina duduk di depan jendela, menatap kosong keluar. Tangannya menggenggam ponsel, tapi layar sudah lama mati. Tidak ada pesan masuk. Sudah 3 jam. Suaminya, Andi, belum juga pulang. Padahal biasanya lelaki itu selalu berusaha cepat pulang setelah kerja sebagai karyawan gudang. Bukan karena dia punya waktu luang, tapi karena dia tahu Rina sering merasa kesepian. Mereka menikah muda. Terlalu muda bahkan. Rina baru 20 tahun saat memutuskan menikah dengan Andi. Waktu itu, semua terasa seperti kisah cinta sempurna. Nekat, penuh perasaan, dan tanpa banyak pikir panjang. Andi bukan pria kaya. Penghasilannya pas-pasan. Rumah mereka kecil. Hidup mereka sederhana. Tapi dulu, Rina tidak peduli. Yang penting kita sama-sama, katanya dulu sambil tersenyum. Dan Andi percaya itu. Namun waktu mengubah banyak hal. Setahun berlalu. Cinta yang dulu hangat mulai terasa biasa saja. Bukan karena Andi berubah, justru sebaliknya. Dia tetap pria yang sama. Bekerja keras, setia, dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi bagi Rina, semua itu mulai terasa kurang. Pintu rumah terbuka. Andi masuk dengan wajah lelah. Bajunya sedikit basah karena hujan. "Maaf telat, Rin. Tadi lembur sedikit," katanya pelan sambil melepas sepatu. Rina hanya melirik sekilas. "Kamu bilang kemarin juga lembur?" Andi terdiam sebentar. "Ada tambahan kerjaan. Buat nambah uang juga." Rina berdiri, berjalan pelan ke dapur. Uang lagi, uang lagi. Nada suaranya datar, tapi cukup tajam. Andi menatap punggung istrinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Tapi dia tidak membalas. Dia terlalu lelah untuk berdebat. Malam itu mereka makan dalam diam. Tidak ada obrolan. Tidak ada tawa. Hanya suara sendok dan piring yang sesekali beradu. Setelah makan, Rina kembali ke kamar.
Dia berbaring menatap ponselnya. Lalu sebuah notifikasi muncul. Nama yang tidak pernah dia sangka akan muncul lagi. Dika. Jantung Rina berdegup lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pesan itu. "Hai Rin, lama ya nggak ngobrol. Kamu apa kabar?" Rina terdiam lama. Nama itu bukan orang asing. Itu mantannya. Cinta lamanya. Orang yang dulu hampir dia nikahi sebelum akhirnya dia memilih Andi. Kenangan lama tiba-tiba muncul. Dika dulu berbeda dari Andi. Dia mapan, percaya diri, dan selalu tahu bagaimana membuat Rina merasa istimewa. Tapi dulu hubungan mereka kandas karena masalah waktu dan ego. Dan sekarang dia kembali. Rina mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, hapus lagi. Sampai akhirnya, "Aku baik. Kamu gimana?" Pesan itu terkirim. Dan sejak detik itu, sesuatu mulai berubah. Tidak butuh waktu lama. Balasan dari Dika datang cepat. "Aku juga baik. Sekarang lagi di Palembang lagi. Kerja di sini." Rina menelan ludah. Di Palembang? Berarti dekat. Sangat dekat. Chat mereka berlanjut. Awalnya biasa saja. Sekedar tanya kabar. Nostalgia ringan. Tapi semakin lama, semakin dalam. Dika mulai bercerita tentang kehidupannya sekarang. Bisnisnya, mobilnya, proyeknya. Semua terdengar mewah. Jauh dari kehidupan Rina sekarang. Sementara itu, Andi di ruang tamu sedang menghitung uang hasil lembur. Dia tersenyum kecil. Lumayan, bisa buat tambahan belanja Rina, gumamnya pelan. Dia tidak tahu, di dalam kamar, istrinya sedang tersenyum juga. Tapi bukan karena dia. Hari demi hari berlalu. Rina mulai sering memegang ponselnya. Lebih sering dari biasanya. Tersenyum sendiri. Kadang tertawa kecil. Andi mulai menyadari perubahan itu. "Kamu lagi chat sama siapa?" tanyanya suatu malam. Rina kaget. "Teman lama." "Teman siapa?" Rina mengalihkan pandangan. "Teman biasa." Jawaban itu tidak sepenuhnya bohong, tapi juga tidak jujur. Saat Andi tertidur lelap karena kelelahan, Rina masih terjaga. Ponselnya menyala. Chat dari Dika muncul lagi. "Aku pengen ketemu kamu, Rin. Cuma ngobrol aja. Kangen masa dulu." Rina menatap pesan itu lama.
Hatinya berdebar. Pikirannya mulai berisik. Di satu sisi, dia tahu ini salah. Dia sudah punya suami. Tapi di sisi lain, ada rasa yang dulu belum benar-benar selesai. Dan sekarang, rasa itu seperti dibangkitkan kembali. Rina menoleh ke arah Andi yang tertidur pulas. Wajahnya lelah. Tubuhnya kaku karena kerja. Seharian, lelaki itu tidak pernah berhenti berusaha. Tapi entah kenapa, Rina merasa itu tidak cukup. Tangannya kembali ke ponsel. Jari-jarinya perlahan mengetik. Berhenti. Ragu. Lalu lanjut lagi. Dan akhirnya, kita lihat nanti ya. Pesan itu terkirim. Hujan di luar kembali turun deras. Dan tanpa Rina sadari, awal dari kesalahan besar yang akan menghancurkan segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Rina berdiri cukup lama di depan cermin. Tangannya memegang dua baju. Yang satu biasa saja, yang satu sedikit lebih rapi, lebih menarik. Dia menatap bayangannya sendiri. Aku cuma mau ketemu. Ngobrol aja. Gumamnya pelan, seolah meyakinkan diri. Tapi hatinya tahu, ini bukan sekedar itu. Di luar kamar, Andi sedang bersiap berangkat kerja. Kamu hari ini kemana? Tanyanya sambil memakai sepatu. Rina sedikit gugup, tapi mencoba terlihat santai. Paling keluar sebentar, ketemu teman. Teman siapa? Pertanyaan itu membuat Rina berhenti sepersekian detik. Teman lama. Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Andi mengangguk pelan. Dia percaya. Selalu percaya. 1 jam kemudian, Rina sudah duduk di sebuah kafe di sudut kota Palembang. Tempatnya tidak terlalu ramai, tapi cukup nyaman. Tangannya dingin. Matanya sesekali melihat pintu masuk. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Dan kemudian, pintu terbuka. Seorang pria masuk. Rapi. Percaya diri. Wangi. Langkahnya tenang, seolah dia tahu semua mata akan tertuju padanya. Itu Dika. Rina terdiam. Ada sesuatu yang langsung menghantam perasaannya. Bukan hanya karena wajah itu familiar, tapi karena sekarang Dika terlihat jauh lebih sempurna dibanding dulu. Rina. Suara itu membuat Rina tersadar. Dia berdiri. Dika. Mereka saling menatap beberapa detik. Canggung, tapi juga hangat. Seperti dua orang yang pernah sangat dekat, lalu dipertemukan kembali oleh waktu. Mereka duduk. Awalnya, percakapan terasa biasa saja. Tanya kabar, cerita masa lalu.
tertawa kecil mengingat hal-hal lama. Tapi perlahan, nada pembicaraan mulai berubah. "Kamu masih kelihatan sama," kata Dika sambil tersenyum. Rina tersipu kecil. Apanya yang sama? Masih cantik. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa berbeda. Sudah lama Rina tidak mendengar pujian seperti itu. Apalagi dari Andi. Bukan karena Andi tidak peduli, tapi karena dia terlalu sibuk bertahan hidup. "Suami kamu gimana?" tanya Dika. Rina menarik napas pelan. "Baik." Jawabannya singkat. Terlalu singkat untuk sebuah kehidupan rumah tangga. Dika memperhatikan itu. "Kamu bahagia?" Pertanyaan itu menusuk. Rina terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Di rumah, dia punya suami yang bekerja keras, yang tidak pernah macam-macam. Tapi, apakah dia bahagia? "Aku, ya, gitu," jawab Rina akhirnya. Dika tersenyum tipis, seolah dia sudah tahu jawabannya bahkan sebelum Rina bicara. "Kalau dulu kita nggak pisah," lanjut Dika pelan, "mungkin hidup kamu beda sekarang." Kalimat itu menggantung di udara dan langsung masuk ke dalam pikiran Rina. Mereka lanjut ngobrol. Dika mulai bercerita tentang kehidupannya. Mobil baru, bisnis berkembang, proyek besar. Semua terdengar mewah. Semua terdengar stabil. Dan tanpa sadar, Rina mulai membandingkan. Andi dengan seragam kerja yang kadang lusuh, motor lama, lembur tiap hari. Dika dengan jam tangan mahal, mobil bagus, hidup tanpa terlihat lelah. Perbandingan itu pelan-pelan merusak sesuatu di dalam hati Rina. Dika tiba-tiba bicara lebih pelan. "Aku jujur ya, aku menyesal dulu lepasin kamu." Rina menatapnya. Jantungnya berdebar lebih kencang. "Aku kira waktu itu aku bisa dapat yang lebih baik. Tapi ternyata..." Dika tersenyum pahit. "Nggak semua orang kayak kamu." Kalimat itu terlalu dalam, terlalu tepat sasaran. Rina merasa dihargai lagi, diinginkan lagi. Waktu berlalu tanpa terasa. Hujan mulai turun di luar, sama seperti hari sebelumnya. "Udah sore, aku antar kamu pulang ya," kata Dika. Rina ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Di dalam mobil, suasana jadi lebih sunyi. Hanya suara hujan dan musik pelan. Jarak mereka dekat, terlalu dekat. "Rin," Dika memanggil pelan. "Ya, aku senang kita bisa ketemu lagi." Rina tidak langsung menjawab.
Dia hanya menatap keluar jendela. Tapi senyumnya tidak bisa dia sembunyikan. Mobil berhenti tidak jauh dari rumah. Dia tidak langsung turun. Ada sesuatu yang menggantung di antara mereka. "Kita ketemu lagi ya?" tanya Dika. Rina menunduk. Ini titiknya. Titik di mana dia harus memilih. Berhenti atau lanjut lebih jauh. Beberapa detik terasa sangat lama. Sampai akhirnya Rina mengangkat wajahnya dan mengangguk pelan. Iya. Jawaban sederhana. Tapi itu adalah langkah besar menuju kesalahan yang lebih dalam. Saat Rina turun dari mobil, dia tidak tahu bahwa dari kejauhan ada seseorang yang melihat. Seseorang yang berdiri di bawah atap warung kecil dengan wajah bingung dan penuh tanda tanya. Itu Andi. Dia pulang lebih cepat hari itu. Berniat memberi kejutan kecil untuk istrinya. Tapi yang dia lihat justru istrinya turun dari mobil pria lain dengan wajah yang tidak pernah dia lihat lagi sejak lama. Wajah bahagia. Hati Andi mulai dipenuhi sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan kecewa, tapi curiga. Malam itu, hujan masih turun. Rina masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Nafasnya sedikit tidak teratur, entah karena dingin atau karena apa yang baru saja terjadi. Dia menutup pintu dan langsung terkejut. Andi sudah duduk di ruang tamu. Lampu menyala terang. Matanya menatap lurus ke arah Rina. "Kamu dari mana?" Suara Andi datar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang berbeda. Rina berhenti. Seketika jantungnya berdetak lebih kencang. Namun, hanya dalam hitungan detik, dia mencoba menguasai diri. "Dari teman," jawabnya singkat. Andi mengangguk pelan. "Teman yang mana?" Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti jebakan. Rina menelan ludah. "Uca, teman lama." Nama itu muncul begitu saja. Nama yang bahkan tidak ada di pertemuan tadi. Andi menatapnya lebih lama. Seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah istrinya. "Lama ya?" katanya pelan. "Iya, sekalian ngobrol." Jawaban Rina cepat. Terlalu cepat. Suasana jadi berat. "Mobil siapa yang nganter kamu?" Pertanyaan itu menghantam. Rina langsung kaku. Dia tidak menyangka Andi melihat. "Mobil?" Rina pura-pura bingung. "Iya, aku lihat kamu turun dari mobil." Nada suara Andi masih tenang. Tapi matanya tidak lagi sama. "Oh itu, temannya Uca. Kebetulan dianterin."
Kebohongan kedua lebih dalam, lebih berani. Andi menatapnya lama, sangat lama, seolah ada dua pilihan di kepalanya, percaya atau tidak. Dan seperti biasanya, dia memilih percaya. Oh, hanya itu jawabannya. Pendek, tapi menyisakan sesuatu yang tidak selesai. Rina langsung masuk ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di belakangnya. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Aku tadi bohong. Dia sadar itu. Sangat sadar. Tapi yang membuatnya lebih takut adalah kenyataan bahwa kebohongan itu terasa mudah. Di ruang tamu, Andi masih duduk diam. Tatapannya kosong. Pikirannya berputar. Dia bukan pria bodoh. Dia tahu apa yang dia lihat. Cara Rina turun dari mobil itu. Cara dia tersenyum. Itu bukan senyum biasa. Tapi mungkin aku yang salah pikir. Gumam Andi pelan. Dia mencoba menenangkan diri. Mencoba tetap percaya. Karena bagi Andi, mempercayai Rina lebih mudah daripada menerima kenyataan yang menyakitkan. Di dalam kamar, ponsel Rina kembali menyala. Pesan dari Dika. Udah sampai rumah? Hati-hati ya, tadi hujan deras. Rina menatap pesan itu. Lalu mengetik balasan. Udah, makasih ya tadi. Tidak lama, balasan datang lagi. Aku seneng banget hari ini. Kayak balik ke dulu lagi. Jantung Rina berdebar. Kata-kata itu menghidupkan sesuatu yang seharusnya sudah mati. Rina melirik ke arah pintu kamar. Andi tidak masuk. Tangannya kembali ke layar. Aku juga. Pesan itu terkirim. Dan tanpa dia sadari, dia sudah melewati batas. Hari-hari berikutnya, semuanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Rina jadi lebih sering keluar. Alasan selalu sama. Ketemu teman, main sebentar, lagi butuh refreshing. Andi mulai memperhatikan. Lebih sering diam, lebih sering menatap. Suatu malam, Rin, iya, kamu akhir-akhir ini sering banget keluar ya? Rina yang sedang bermain ponsel langsung menjawab tanpa melihat. Biasa aja. Kamu ada masalah? Pertanyaan itu tulus. Sangat tulus. Rina akhirnya menatap Andi. Kenapa sih? Kamu nanya terus. Nada suaranya mulai naik. Andi terdiam. Aku cuma nanya. Ya nggak usah lebay. Aku juga butuh hidup. Nggak cuma di rumah terus. Kalimat itu menusuk. Andi tidak membalas. Dia hanya menunduk pelan. Ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Malam itu,
Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka tidur saling membelakangi, tanpa kata, tanpa sentuhan. Sementara itu, di sisi lain kota, Dika tersenyum melihat chat terakhir dari Rina. "Besok kita ketemu lagi ya." Dia meletakkan ponselnya dengan ekspresi puas, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Dan tanpa Rina sadari, dia bukan satu-satunya yang sedang bermain dengan perasaan. Kembali ke rumah kecil itu, Andi terjaga di tengah malam, menatap langit-langit. Pikirannya tidak tenang. Dia mulai bertanya dalam hati, apa aku mulai kehilangan dia? Hujan malam itu sudah berhenti, tapi badai di dalam rumah itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, tapi bukan semakin tenang. Justru semakin rumit. Rina kini punya rutinitas baru. Bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya, mengantar Andi berangkat kerja. Dan setelah pintu tertutup, dia langsung meraih ponselnya. Nama itu selalu ada di atas. Dika. "Hari ini ketemu? Aku lagi kangen kamu. Jangan lama-lama ya, aku tunggu." Pesan-pesan itu datang hampir setiap hari. Dan anehnya, Rina tidak pernah merasa terganggu. Justru, dia menunggu itu. Perlahan, tanpa sadar, Dika bukan lagi teman lama. Dia sudah jadi bagian dari hari-hari Rina. Siang itu, Rina kembali keluar rumah dengan alasan yang sama, ketemu teman. Tapi kali ini, dia tidak lagi terlihat ragu. Tidak lagi gugup seperti pertama kali. Langkahnya lebih pasti. Seolah dia sudah menerima semuanya. Di sebuah kafe yang lebih sepi, Rina dan Dika duduk berhadapan. Namun jarak mereka kini berbeda. Lebih dekat. Jauh lebih dekat dibanding pertemuan pertama. "Kamu makin beda ya sekarang," kata Dika sambil menatap Rina. "Bedanya apa?" tanya Rina pelan. "Lebih berani." Rina tersenyum tipis. Dia tidak menyangkal. Percakapan mereka tidak lagi sekedar nostalgia. Sudah mulai masuk ke hal-hal yang lebih dalam. Tentang perasaan, tentang keinginan, tentang seandainya dulu. "Kalau kamu bisa ulang waktu," Dika menatap mata Rina, "kamu masih pilih dia?" Pertanyaan itu membuat suasana mendadak sunyi. Rina tidak langsung menjawab. Tapi kali ini, dia tidak juga membela Andi. "Aku nggak tahu." Jawaban itu lirih, tapi cukup untuk menunjukkan semuanya. Dika tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang tahu dia mulai menang. Di luar sana, hujan kembali turun, seolah menjadi saksi hubungan yang semakin salah arah. Sementara itu, di gudang tempat Andi bekerja, dia terlihat lebih diam dari biasanya. "Kenapa, Di? Lagi banyak pikiran?" tanya temannya. Andi menggeleng pelan. "Enggak, cuma capek aja." Tapi sebenarnya bukan itu. Beberapa hari terakhir,
pikirannya tidak pernah tenang. Bayangan Rina turun dari mobil itu terus terulang. Dan yang paling mengganggu, bukan apa yang dia lihat, tapi perubahan sikap Rina setelahnya. Dingin, jauh, dan seperti orang lain. Malam itu, Rina pulang lebih larut dari biasanya. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Andi sudah duduk di ruang tamu, seperti menunggu. "Kamu dari mana lagi?" tanyanya pelan. Rina menghela nafas. "Udah aku bilang, dari teman." Nada suaranya mulai terdengar kesal. "Teman terus?" Andi menatapnya. "Kamu yakin cuma itu?" Rina langsung berdiri tegap. "Kalau kamu gak percaya, ya udah." Suasana langsung memanas. "Aku cuma nanya, Rin." Suara Andi masih berusaha tenang. "Tapi kamu kayak interogasi aku. Karena kamu berubah." Kalimat itu akhirnya keluar. Dua-duanya saling menatap. "Berubah gimana?" tanya Rina menantang. Andi terdiam sejenak, seolah menahan sesuatu. "Kamu udah gak kayak dulu." Kalimat itu sederhana, tapi sangat berat. Rina tertawa kecil, sinis. "Ya, manusia berubah, Andi. Termasuk perasaan?" Pertanyaan itu langsung menembus. Rina tidak menjawab. Dia hanya menatap tajam, lalu berbalik, masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Andi berdiri di ruang tamu, sendirian, dengan perasaan yang semakin tidak jelas. Di dalam kamar, Rina langsung mengambil ponselnya. Tangannya masih sedikit gemetar karena emosi. Pesan dari Dika masuk. "Aku gak suka kamu dimarahin kayak gitu." Rina menatap layar. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku capek, Dik. Di rumah, aku ngerasa sendirian." Balasan itu jujur. Benar-benar jujur. Tidak lama, telepon masuk dari Dika. Rina ragu sejenak, lalu mengangkat. "Halo. Rin, kamu gak sendiri." Suara Dika lembut, tenang, seolah tahu persis apa yang ingin didengar Rina. "Kalau kamu sama aku, semua bakal beda." Kalimat itu seperti pelan-pelan menarik Rina lebih dalam. Rina menutup. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih sepenuhnya, tapi karena dia mulai merasa dia menemukan tempat lain. Padahal tempat itu belum tentu benar. Di luar kamar, Andi masih berdiri, menatap pintu. Dia ingin mengetuk, ingin bicara, ingin memperbaiki semuanya. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat. Dan tanpa dia sadari, jarak di antara mereka sudah semakin jauh, sangat jauh. Sementara itu, di balik semua ini, Dika tersenyum kecil di ujung telepon. Karena dia tahu, sekarang Rina sudah tidak setengah hati lagi. Dia sudah masuk terlalu dalam. Dan untuk keluar, tidak akan semudah sebelumnya.
Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara obrolan, tidak ada sapaan. Rina sibuk dengan ponselnya. Andi duduk diam, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Sejak pertengkaran malam itu, mereka seperti dua orang asing yang tinggal di satu rumah. Rin, aku berangkat dulu. Biasanya, Rina akan menjawab. Tapi kali ini, hanya diam. Andi berdiri, mengambil tasnya, lalu berhenti di depan pintu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya, dia memilih diam dan pergi. Namun hari itu, Andi tidak benar-benar pergi kerja. Dia berdiri di ujung gang, menunggu. Matanya tertuju ke arah rumahnya sendiri, dengan satu tujuan, mencari jawaban. Beberapa menit berlalu, pintu rumah terbuka. Rina keluar, dengan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Wangi dan terburu-buru. Andi mengepalkan tangan. Jantungnya berdegup keras. Dia mengikuti. Diam-diam. Dengan jarak aman. Rina berjalan ke pinggir jalan. Dan tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Pintu terbuka. Dan di dalamnya Dika. Rina masuk tanpa ragu, tanpa melihat sekitar, tanpa tahu seseorang sedang menyaksikan semuanya. Andi. Dunia seolah berhenti. Apa yang selama ini dia takutkan, akhirnya terlihat jelas di depan mata. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Tapi dia tetap berdiri, tidak mengejar, tidak berteriak, hanya diam dengan hati yang perlahan hancur. Di dalam mobil, Rina tersenyum, seolah semua beban di rumah tadi pagi hilang begitu saja. "Kamu cantik hari ini," kata Dika. Rina tersenyum kecil. "Kamu selalu bilang gitu." Karena emang iya. Mobil melaju, meninggalkan gang kecil itu. Meninggalkan Andi yang masih berdiri di tempatnya. Beberapa detik kemudian, Andi menunduk, tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Jadi, ini jawabannya. Suara itu pelan, penuh luka. Hari itu, Andi tidak pergi kerja. Dia duduk sendirian di warung, berjam-jam, dengan pikiran yang tidak berhenti berputar. Semua potongan kejadian mulai tersusun rapi. Chat yang sering disembunyikan, sering keluar rumah, perubahan sikap, dan semuanya jelas. Sementara itu, Rina dan Dika menghabiskan waktu bersama. Lebih lama dari biasanya. Lebih bebas. "Aku capek, Dik." Rina bersandar pelan. "Capek pura-pura." Dika menatapnya. "Kalau capek, ya udah, lepasin aja." Rina terdiam. "Kamu pantas hidup lebih baik, Rin. Bukan kayak gini." Kalimat itu sekali lagi menggoyahkan semuanya. "Kalau aku sama kamu?" tanya Rina pelan. Dika tersenyum. "Ya jelas lebih baik."
Jawaban yang terdengar indah, tapi menyimpan sesuatu yang belum tentu nyata. Sore hari, Rina pulang. Seperti biasa. Tapi kali ini, rumah terasa berbeda. Pintu terbuka, dan Andi sudah ada di dalam. Duduk, diam, menunggu. Rina berhenti di ambang pintu. Ada sesuatu yang tidak beres. Kamu dari mana? Pertanyaan itu keluar lagi. Tapi kali ini, nada suaranya dingin. Rina mencoba tenang. Dari teman. Andi tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak hangat. Teman yang sama. Rina terdiam. Andi berdiri pelan. Langkahnya mendekat. Aku lihat semuanya, Rin. Kalimat itu menghantam seperti petir. Wajah Rina langsung pucat. Aku lihat kamu naik mobil dia. Aku lihat kamu senyum sama dia. Suara Andi tetap pelan. Tapi setiap katanya tajam. Rina mundur selangkah. Andi, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Nada suara Andi naik. Kalau kamu bohong, kalau kamu ketemu dia di belakang aku, kalau semua ini udah lama terjadi. Air mata mulai jatuh dari mata Rina. Tapi kali ini, Andi tidak langsung luluh. Kamu tahu aku kerja tiap hari buat apa? Buat kita, Rin. Buat rumah ini. Rina menangis. Aku capek, Andi. Jawaban itu membuat Andi terdiam. Capek? Capek sama aku? Sunyi. Rina tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Andi mengangguk pelan. Seolah semua yang dia butuhkan sudah dia dengar. Oke. Satu kata. Pendek. Tapi penuh keputusan. Kalau gitu, kita selesai aja. Rina langsung menatap. Apa? Aku gak mau maksa orang yang udah gak mau sama aku. Suara Andi kembali datar. Tapi kali ini, kosong. Air mata Rina semakin deras. Jangan gitu, Andi. Tapi terlambat. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa kembali dalam satu malam. Di luar, hujan turun deras. Dan di dalam rumah itu, sebuah pernikahan mulai runtuh. Sementara itu, di tempat lain, Dika melihat ponselnya. Pesan dari Rina masuk. Semuanya udah ketahuan. Dika tersenyum tipis. Karena dia tahu, sekarang tidak ada lagi yang menghalangi. Atau setidaknya, itu yang Rina kira. Rumah kecil itu akhirnya benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara pertengkaran.
Tidak ada lagi air mata di malam hari. Karena salah satu dari mereka sudah pergi. Andi berdiri di depan pintu. Tas di tangannya. Tatapannya kosong. Rina berdiri di dalam rumah. Menangis. Jangan pergi, Andi. Kita masih bisa benerin ini. Suaranya bergetar. Tapi Andi hanya menggeleng pelan. Yang rusak itu bukan rumah kita, Rin. Dia menatap mata istrinya untuk terakhir kali. Yang rusak itu kepercayaan. Dan itu, lanjut Andi pelan, nggak bisa diperbaiki lagi. Air mata Rina jatuh semakin deras. Dia melangkah mendekat. Tapi Andi mundur. Dia memilih menjauh. Pintu terbuka. Dan kali ini, Andi benar-benar pergi. 1 minggu kemudian, proses perceraian berjalan cepat. Tidak banyak yang diperdebatkan. Seolah semuanya sudah selesai, bahkan sebelum dimulai. Rina kini sendirian di rumah itu. Sunyi, sepi, dan dingin. Namun anehnya, di awal dia tidak merasa hancur. Karena di pikirannya masih ada satu harapan. Dika. Orang yang dia pilih. Orang yang dia perjuangkan. Bahkan sampai kehilangan suaminya sendiri. Hari itu, Rina duduk di sebuah kafe. Tempat yang sama saat pertama kali mereka bertemu lagi. Tangannya memegang ponsel. Mengirim pesan. Aku udah resmi cerai. Beberapa detik terasa lama. Sampai akhirnya balasan datang. Oh, ya udah. Rina mengerutkan dahi. Jawaban itu aneh. Maksudnya, beberapa detik kemudian, balasan kedua masuk. Aku lagi sibuk, Rin. Nanti aja ya. Hati Rina mulai tidak enak. Dika tidak datang. Hari berikutnya, pesan Rina mulai jarang dibalas. Telepon tidak selalu diangkat. Alasan selalu sama. Sibuk. Sampai akhirnya, Rina memutuskan untuk datang langsung. Dia berdiri di depan sebuah kantor mewah, tempat Dika bekerja. Dengan langkah ragu, dia masuk. Maaf, saya mau ketemu Pak Dika, katanya ke resepsionis. Resepsionis itu tersenyum sopan. Sudah ada janji? Enggak, tapi bilang saja Rina datang. Resepsionis itu terlihat sedikit ragu. Lalu berkata pelan, "Maaf Bu, Pak Dika lagi nggak bisa diganggu." Kenapa? Jawaban berikutnya menghentikan semuanya. Beliau lagi sama calon istrinya.
Dunia Rina runtuh. Calon istri. Resepsionis mengangguk pelan. Kaki Rina terasa lemas. Tangannya dingin. Semua yang dia percaya, semua yang dia perjuangkan, ternyata bohong. Dika tidak pernah benar-benar memilih dia. Dia hanya singgah. Air mata Rina jatuh tanpa suara. Di tengah ruangan yang ramai. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang tahu bahwa seorang wanita baru saja kehilangan segalanya. Malam itu, Rina kembali ke rumah sendirian. Dia duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Kenangan demi kenangan muncul. Andi yang selalu pulang dengan wajah lelah. Andi yang tetap tersenyum walau capek. Andi yang selalu berusaha tanpa pernah menyerah. Dan sekarang, dia sudah tidak ada. Rina menangis. Keras. Tanpa ditahan. Kenapa aku bodoh banget? Tapi tidak ada yang menjawab. Beberapa hari kemudian, Rina mendengar kabar. Andi sudah pindah. Memulai hidup baru. Pelan-pelan bangkit. Tanpa dia. Dan untuk pertama kalinya, Rina benar-benar merasakan kehilangan. Bukan karena kesepian, tapi karena dia sadar siapa yang sebenarnya berharga. Namun, semuanya sudah terlambat. Hujan kembali turun malam itu. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, tidak ada lagi harapan. Hanya penyesalan. Dan sebuah kenyataan pahit. Tidak semua yang kita kejar layak untuk diperjuangkan. Dan tidak semua yang kita tinggalkan bisa kita dapatkan kembali.